Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadits as-sarif, ittaqillaha tsumma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita dapat, karena atas rahmatnya dan juga nikmatnya kita dapat berkumpul, kita dapat melaksanakan salat Isya dan salat berjamaah pada malam hari ini. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita mampu menunaikan ibadah puasa dari hari pertama hingga malam hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan dan mendapatkan ampunannya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala menutup para nabi dan rasul. Dan dengan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya telah diturunkan dengan kitab yang diwahyukan kepada beliau, yakni Al-Qur'anul Karim. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Di antara hikmah dari puasa Ramadan adalah dalam anjuran makan sahur. Jika berbicara tentang hebat-hebatan, tentang kuat-kuatan, mungkin kita akan berpikir bahwasannya orang yang kuat, orang yang hebat adalah mereka yang mampu berpuasa tanpa sahur. Mereka yang mampu menahan lapar dan dahaga dari pagi hingga petang tanpa sahur. Namun tidak demikian dalam Islam. Justru orang-orang yang sahur, orang-orang yang melaksanakan sahur adalah orang-orang yang patutnya diapresiasi, yang orang-orang yang seharusnya mendapatkan jempol, yang artinya lebih hebat orang yang berpuasa dengan sahur daripada orang-orang yang berpuasa tanpa sahur. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, tasahuru fa inna fis sahuri barakatan. Yang artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung sebuah keberkahan. Hadis riwayat Syaikhaini. Dalam hadis lain, sahur lebih diutamakan untuk dilakukan di penghujung malam. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Mencermati hadis di atas, orang yang sahur akan mendapatkan keberkahan yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak sahur. Pertanyaannya, keberkahan seperti apa yang didapatkan ataupun yang dimaksud oleh hadis di atas? Dalam kitab Is'afu Ahlil Aliman biwaza'i fi Sahri Ramadan, Syekh Hasan Al-Masyad menjelaskan hikmah dibalik disunahkannya sahur atau memperoleh keberkahan ketika sahur. Menurut beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sahur untuk umatnya sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk rahmat dalam agama Islam, sebagai bentuk kepedulian beliau kepada umatnya. Karena dengan sahur inilah kita lebih bersemangat di siang hari untuk menjalankan ibadah-ibadah. Di sisi lain, mungkin jika orang tersebut tidak sahur,
maka ia akan lemas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Maka akan percuma ya, jika bulan Ramadan yang dalamnya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak tilawatul Quran, akan tetapi tersia-siakan karena tubuhnya lemas karena ia tidak sahur. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Lalu mengapa kemudian lebih dianjurkan untuk mengakhirkan sahur ataupun menjelang imsak? Mengapa sahur tidak dilakukan dianjurkan di malam hari saja, di tengah malam? Jamaah salat Isya rahimakumullah. Seandainya sahur dianjurkan ataupun disunahkan di tengah malam, justru akan banyak orang, mungkin akan sedikit orang yang mendapatkan keberkahan dari sahur tersebut. Karena tengah malam adalah ngantuk-ngantuknya. Tengah malam itu waktunya ngantuk-ngantuknya seseorang. Jadi jika seandainya sahur disunahkan di tengah malam, mungkin akan sedikit orang yang mendapatkan keberkahan dari sahur tersebut. Alasan lain mungkin mengapa sahur itu diakhirkan. Karena ketika sahur diakhirkan dan mendekati waktu subuh atau waktu imsak, maka hamba tersebut, orang tersebut mampu mengisi waktu-waktunya dengan memperbanyak ibadah. Dengan kata lain, mengakhirkan sahur adalah upaya agar kita bisa beribadah di waktu sepertiga malam, yang mana waktu tersebut adalah waktu yang paling istimewa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menuliskan satu bab yang membahas tentang orang yang sahur kemudian tidak tidur hingga tiba waktu subuh. Salah satunya adalah hadis yang mengisahkan Sahal bin Sa'ad. Hadatsana Ismail bin Abi Uwais an akhihi an Sulaiman an Abi Hazim annahu sami'a Sahal bin Sa'di yaqul kuntu atasahuru fi ahli thumma yakunu sur'atu bih an udrika salatul fajri ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Uwais dari saudaranya dari Sulaiman dari Abu Hazim bahwa dia mendengar Sahal bin Sa'ad berkata, suatu hari aku pernah makan sahur bersama keluargaku, kemudian aku bersegera agar melaksanakan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Melalui disunahkannya untuk melaksanakan sahur dan mengakhirkannya agar memperbanyak ibadah kita di sepertiga malam, kita mengetahui betapa agama Islam itu begitu detail dalam urusan-urusannya. Begitu memiliki nilai luhur yang menunjukkan bahwasannya agama Islam selalu menanamkan rahmat dan kasih sayang terhadap para pemeluknya. Lebih dari itu, sekecil apapun ajaran Islam pasti memiliki tujuan agung di baliknya. Sekilas sahur adalah urusan perut semata, namun di baliknya ada hikmah yang tujuannya agung yang bisa kita rasakan. Jamaah salat Isya rahimakumullah, wallahu a'lam. Yumkin hada minni idza wajadtum minni al-akhta wa naqais astaghfiruka afwan katsiran wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.